Assalamualaikum guys, semoga kalian selalu sehat ya. Ini adalah film horor yang diambil berdasarkan kisah nyata, menceritakan seorang wanita yang kerasukan roh jahat. Yang menjadi sangat mengerikannya adalah setiap orang yang akan berbuat jahat kepadanya sudah bisa dipastikan orang tersebut akan berakhir mati. Wanita yang kesurupan itu akan menjadi beringas dan brutal karena terpengaruhi oleh iblis yang ada dalam jiwanya. Alangkah baiknya kalian menggunakan headset agar atmosfer horornya lebih berasa. Oke, kita langsung saja guys ke ceritanya. Bismillah. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Clarita yang dibawa dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Clarita diduga mengalami gangguan mental yang mengharuskan dia ditahan di dalam penjara untuk keselamatan dia dan juga orang di sekitarannya. Clarita pada saat itu merasa ketakutan terhadap yang namanya hantu. Awalnya para polisi mengabaikannya dengan apa yang dia katakan. Polisi mengatakan dan memastikan Clarita akan baik-baik saja di dalam penjara. Saat akan dimasukkan, Clarita meronta-ronta agar dia tidak ditinggal sendirian di dalam sel. Namun seketika dia menjadi diam tanpa banyak bicara, dan sepertinya itu sudah bukan Clarita lagi. Cerita kembali sebelum Clarita ditangkap. Ternyata tragedi yang menimpa Clarita tentang dia yang kerasukan iblis menjadi masalah di kota Manila, ibu kota dari Thailand, dan menjadi perbincangan publik. Bahkan wali kota Manila pun turun tangan. Dia merasa masyarakatnya masih terlalu kuno, percaya akan tahayul soal Clarita yang kerasukan iblis. Seorang dokter yang menangani Clarita pun percaya kalau Clarita itu dirasuki oleh iblis. Pihak medis tidak tahu soal perubahan Clarita yang bisa berubah dengan tiba-tiba dan bisa melakukan hal tak biasa seperti orang normal pada umumnya. Para awak media banyak mempertanyakan apa yang terjadi kepada Clarita. Namun tiba-tiba saja Clarita menjadi beringas. Dia memakan jari salah satu penjaga yang ada di sana. Dan seketika suasana menjadi kacau. Clarita yang berubah seperti layaknya seorang monster. Di malam itu komandan yang melihat ke kamar selnya Clarita. Dia melihat dan mendengar Clarita yang berbicara kepada seseorang yang padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Dia pun masuk untuk melihat Clarita lebih dekat. Lalu tiba-tiba saja tubuhnya bergerak melenting ke belakang dan meminta pertolongan kepadanya. Singkatnya, komandan kepolisian dan wali kota pun akhirnya percaya soal Clarita yang dirasuki oleh iblis. Dia memanggil seorang pendeta. Banyak media memberitakan kematian seseorang yang dilibatkan karena dibunuh oleh Clarita. Wali kota pun menceritakan dan meminta pertolongan kepada Padre Salvador untuk mengusir atau meruqyah iblis yang ada di tubuhnya Clarita. Padre Salvador bersama rekannya Pastor Benedictus tidak bisa langsung untuk mengusir iblis yang ada di dalam tubuhnya Clarita. Dia harus menyelidiki terlebih dahulu agar dia bisa tahu roh apa atau iblis apa yang merasuki Clarita. Beda iblis, beda cara penanggulangannya menurut Padre Salvador. Tapi anehnya salah satu rekannya yaitu pendeta Benedictus tak percaya akan adanya hantu. Apa yang dialami oleh Clarita bisa dijelaskan secara sains. Dan sekarang malah wali kota itu yang tadinya tidak percaya akan adanya hantu malah ngotot dan menjelaskan kalau Clarita itu dirasuki iblis dengan apa yang sudah dia lihat oleh mata kepala dia sendiri. Lanjut cerita, di malam itu Padre Salvador yang didatangi oleh seorang jurnalis bernama Emilia. Dia meminta kepada Salvador untuk meliput soal apa yang terjadi kepada Clarita. Menurut Emilia, tragedi yang menimpa kepada Clarita harus dibuat sebuah dokumenter agar bisa diabadikan kelak nantinya. Lanjut cerita, Clarita kini yang mulai memberontak dan menjadi liar. Salah satu dokter yang mencoba menanganinya malah mendapatkan ancaman kalau dokter itu akan mati sebelum jam 12 malam. Matanya yang terus melotot melihat ke arah si dokter sambil komat kamit. Beberapa saat kemudian, jam di rumah sakit itu menunjukkan mendekati hampir jam 12 malam. Salah satu karyawan di sana yang melihat si dokter sedang tertidur di mejanya.
Dan saat dia mencoba untuk membangunkannya, ternyata dokter itu sudah tewas. Emilia datang ke rumah sakit melihat mayat si dokter yang diduga tewas karena serangan jantung. Tapi di ruangan mayat itu tak hanya dokter itu saja, ada mayat dokter lainnya juga yang ada di sana. Pegawai itu merasakan kematian mereka ada keterikatan dengan Clarita. Karena sebelum kematian para dokter itu, mereka sempat menangani Clarita. Kala itu Clarita yang berontak dan berteriak terus-menerus meminta tolong kepada dokter yang ada di sana. Namun malah sang dokter mengabaikannya. Dan tiba-tiba dia yang tadinya berteriak histeris langsung diam seketika. Dan tiba-tiba saja Clarita menyebutkan sebuah angka 2069 dan mengulang-ulang angka tersebut. Kala itu dokter tak menghiraukan apa yang dikatakannya. Dan dia juga tidak tahu angka apa yang Clarita sebutkan. Dan saat dokter itu akan pulang berjalan menuju ke mobilnya, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang menabraknya. Dokter itu dinyatakan tewas di tempat, dan mobil yang menabraknya itu berplat nomor 2069. Persis apa yang Clarita sebutkan sebelumnya. Dari kesamaan dan kematian para dokter itu membuat Emilia semakin penasaran dan menunjukkan hal itu kepada pendeta Salvador. Dari beberapa tragedi kematian para dokter yang mati mendadak membuat orang-orang ingin mengetahui ada apa latar di balik Clarita yang sebenarnya. Kala itu Epa yang seorang psikolog mencoba untuk mengungkap di balik sesosok Clarita. Namun tak hanya dia saja, Emilia yang sejak awal ingin mendokumentasikan kisah Clarita. Kini mereka berdua malah saling berebut untuk mendapatkan Clarita. Dokter Epa dengan terang-terangan memberitahukan kalau kisah Clarita nantinya akan menguntungkan baginya. Dia melihat ada sebuah bisnis yang bisa menguntungkan jika bisa menguak kisah di balik tragedi yang menimpa Clarita. Tentu berbeda tujuan dengan Emilia yang sejak dari awal hanya ingin mendokumentasikan saja tanpa harus dibisniskan. Sayangnya si iblis yang merasuki tubuhnya Clarita tahu isi di dalam hati dokter Eva yang busuk. Saat dia kembali menemui Clarita di dalam ruangan, tiba-tiba saja dia pun harus tewas. Dia dikembalikan lagi ke dalam penjara. Namun, lagi-lagi perlakuan salah satu seorang napi malah mencoba mengusik Clarita. Tak lama, wanita itu kini seperti kena santet yang dilakukan oleh Clarita. Hingga wanita itu pun tewas di tempat. Dari beberapa kasus yang ada, membuat pendeta Salvador dan Benedictus kembali ke penjara menemui Clarita yang masih dirasuki oleh iblis. Iblis yang ada di dalam tubuhnya Clarita menentang balik kepada si pendeta dan menyatakan peperangan terhadapnya. Metode kala itu para pendeta tidak langsung meruqyah orang yang dirasuki iblis. Dia mencoba meneliti terlebih dahulu dan mencari tahu iblis yang merasukinya. Karena Clarita dirasuki oleh iblis yang sangat kuat, tidak mudah bagi pendeta untuk melakukan pengusiran si iblis. Hingga mereka pun harus berdiskusi dengan uskup besar yang ada di gereja. Dan untuk melakukan pengusiran iblis yang ada di dalam tubuhnya Clarita, mereka harus tahu nama iblis yang merasuki tubuhnya. Dengan mereka tahu siapa musuh yang mereka akan lawan, itu akan mempermudah dan cara apa yang harus disiapkan. Namun itu tidak mudah untuk mereka agar si iblis memberitahukan namanya. Tentunya di sini beda agama, beda juga penanganannya guys. Hampir di setiap harinya mereka mencoba untuk melakukan pengusiran iblis di dalam penjara itu. Demi untuk mencari tahu siapa nama iblis itu, tak jarang mereka selalu kewalahan dengan tenaga yang dimiliki oleh Clarita. Salvador mencoba dengan ritualnya membacakan doa-doa pengusir iblis. Omnisciente, Patriarche, Prophet. Mga kampon. Sesaat
Dia terdiam dan menangis seolah-olah tersadar. Namun itu adalah tipu daya iblis yang mencoba membohongi mereka. Iblis ini tahu tentang masa lalu seseorang yang ada di hadapannya, mencoba untuk mengalihkan fokus mereka saat dalam melakukan ritualnya. Sang pendeta meminta kepada yang lainnya untuk tidak terpengaruhi apa yang dikatakan oleh si iblis. Lalu tiba-tiba saja Clarita berdiri dan menghadap di depan pendeta Benedictus dan menjilati seluruh mukanya dengan lidahnya yang panjang. Gumpalan bayangan hitam menyelimuti ruangan tersebut, menandakan penampakan dari si iblis. Lalu tak lama kemudian, Clarita terjatuh dan keadaan kembali normal. Di keesokan harinya, pendeta Salvador mencoba mewawancarai Clarita. Pada saat kondisinya masih sadar, dia ingin tahu background dari Clarita sendiri. Di sini dia mulai bercerita tentang keluarganya itu. Diceritakan kalau dia hidup dan dibesarkan oleh ibunya. Sejak kecil Clarita tak tahu siapa ayahnya. Keluarga Clarita yang selalu dimusuhi oleh para tetangganya. Bahkan mereka pun diusir dari kampung halamannya. Karena ibunya adalah seorang dukun pengabdi iblis. Ilmu hitam yang diwariskan ibunya kepada Clarita hingga Clarita mempunyai ilmu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan dia lebih hebat daripada ibunya sendiri. Pada saat itu perbincangan mereka terhenti karena Clarita lagi-lagi mulai menunjukkan keanehan. Dalam penglihatannya orang-orang yang ada di sana mukanya terlihat sangat menyeramkan. Dari cerita Clarita yang Emilia dapatkan, akhirnya dia bersama pendeta mencari desa tempat kelahirannya Clarita untuk mencari info tambahan lainnya. Singkatnya, sampailah mereka di suatu pedesaan di pelosok. Ternyata keluarga Clarita cukup terkenal. Warga desa di sana menganggap keluarga Clarita adalah keluarga penyembah iblis. Penyelidikan pun berlanjut. Mereka berdua masuk ke dalam sebuah gua di mana konon katanya itu adalah tempat sesembahan ritual ibunya Clarita di sana. Banyak simbol-simbol penyembahan iblis dan tulang belulang hewan yang tersisa. Lalu tak lama kemudian ternyata di gua itu sudah banyak ular yang menghampiri mereka. Dirasa sudah tidak aman lagi, mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Ibunya yang sebagai dukun dianggap pembawa bencana untuk warga sekitar. Ketika warga sakit, mereka meminta pertolongan kepadanya. Tapi di saat bencana datang, mereka malah menyalahkan semuanya itu kepada ibunya Clarita. Keluarga Clarita merasa tidak diperlakukan adil oleh warga sekitar, hingga lemparan batu pun tak terhindarkan. Sejak kematian ibunya, Clarita mencari ayahnya ke Manila. Diceritakan kalau ayahnya adalah seorang pejuang bangsa dan pada tahun 1953 Manila masih dijajah oleh pihak Jepang. Ironisnya di Manila Clarita terpaksa harus bekerja sebagai wanita penghibur guys dan tinggal di sebuah apartemen. Hampir di setiap siang harinya dia keluar untuk mencari ayahnya, namun tak pernah berhasil. Clarita tak menyangka setelah dia dewasa ternyata iblis itu mengikutinya, dan di malam itu si iblis datang. Sejak saat itulah, Clarita menjadi orang aneh dan terkadang menjadi sesosok yang sangat menakutkan. Lanjut cerita, Emilia, Salvador, dan yang lainnya kembali ke penjara dan menemui Clarita. Clarita yang sudah menyerah dengan keadaannya sekarang. Iblis yang ada di dalam tubuhnya tak bisa dia lawan. Bahkan sepenuhnya jiwa Clarita yang sudah dikuasai oleh iblis. Di sini akhirnya Clarita bercerita awal mula iblis itu muncul dalam kehidupannya. Pada saat dia masih kecil dan ibunya yang masih menjadi dukun, Clarita selalu mengikuti ritual pemanggilan iblis yang dilakukan oleh ibunya itu. Dari kecil dia terbiasa melihat roh gentayangan.
Dan kala itu dia berpikir adalah hal yang normal bagi manusia. Bahkan dia hidup berdampingan dengan para roh gentayangan yang ada di dalam rumahnya itu. Hingga pada suatu ketika ibunya sakit keras dan tak terselamatkan lagi. Di ucapan terakhir ibunya berkata, "Jangan ambil anakku, tapi ambillah aku." Itu mengisyaratkan kalau ibunya ada keterikatan perjanjian dengan si iblis. Sejak saat itu Clarita sangat kecewa kehilangan ibunya. Bahkan dia pun menghancurkan salib yang sebagai tanda di kuburan ibunya. Seakan-akan berkata kalau dia tidak percaya akan adanya Tuhan. Semenjak kematian ibunya, keanehan-keanehan sering terjadi di rumahnya itu. Lehernya yang tiba-tiba saja tersendak oleh sesuatu hingga dia pun mencoba untuk mengeluarkannya. Dan bayangan hitam menyelimuti rumahnya tersebut. Mungkin saja kala itu si iblis mencoba untuk masuk ke raganya Clarita, namun tak berhasil. Gangguan si iblis sudah lama tak mengantuinya. Hingga sampai Clarita pindah ke Manila, iblis itu kembali datang dan kini merasuki tubuhnya dia. Clarita sudah benar-benar tak percaya akan adanya Tuhan. Saat Salvador mengatakan Tuhan akan membantunya, dia merasa seperti sampah yang hanya dibuang di muka bumi. Salvador bisa paham dengan penderitaan yang dialami oleh Clarita selama ini. Tapi selembut mungkin pendeta Salvador mendoktrin Clarita dengan adanya eksistensi Tuhan dan meminta kepada Clarita jangan menyerah. Kini pengusiran iblis itu dimulai kembali. Namun iblis itu kini semakin mengganas. Orang-orang di sana pun tak berdaya dengan kekuatan iblis yang ada di dalam tubuhnya Clarita. Salvador sendirian dengan iblis itu yang mendekatinya sambil berdoa meminta perlindungan kepada Tuhannya. Gaya rin ng mga dasal mo walang laman. Ano, Padre? Tapi untunglah pendeta Benedictus yang kembali tersadar dan langsung membantu Salvador. Di sini pendeta Salvador tersadar kenapa doa-doa dia terbantahkan dalam melawan iblis yang ada di dalam tubuhnya Clarita. Karena masih ada keraguan di dalam hatinya saat memanjatkan doa kepada Tuhannya. Dia berdoa meminta ampunan untuk membersihkan hatinya terlebih dahulu. At hindi lang instrument. Patawarin niyo po ang kahinaan ko. Dengan persiapan dan segala sesuatunya, mereka kembali melakukan ruqyahnya lagi. Dan saat dia membacakan doa-doanya, iblis yang ada di dalam tubuhnya Clarita mulai bereaksi. Si iblis mulai mempengaruhi Emilia dengan mengungkap soal masa lalunya dia. Tingin mo ba matutulungan mo ang kapatid mo? Hingga akhirnya lampu di tempat itu menjadi gelap gulita karena amukan si iblis. Mereka kehilangan Clarita dan hanya mendengar suara-suaranya saja. Lalu tiba-tiba saja dia menyerang kepada komandan polisi yang ada di sana. Mahal si Mami. Salvador terus melanjutkan doa-doa pengusir iblis dan menunjukkan salib itu kepada Clarita dan meminta kepada si iblis untuk menyebutkan namanya dia. Namun iblis itu tak mudah untuk dia lawan dan terus menyerang Salvador. Dan kini Benedictus yang mencoba membacakan doa-doa dan memperlihatkan salib itu kepada Clarita, memaksa si iblis mengaku siapa dia yang sebenarnya. Sepertinya ritual yang dilakukan Benedictus cukup berasa oleh si iblis. Dan iblis itu menyebutkan namanya kalau dia adalah Lucifer. Iblis dari segala kekuatan iblis yang ada di muka bumi ini ada pada dirinya. Sekedar info aja guys, menurut kepercayaan Kristen, Lucifer dulu adalah malaikat yang diusir Tuhan dari surga dan menjadi iblis. In Jesu Christi ad corpore, Deus Filius Vobis Imperet. Mereka pun melakukan doa bersama meminta pertolongan kepada Tuhannya untuk mengusir iblis yang ada di dalam tubuhnya Clarita.
Dan akhirnya iblis itu pun berhasil terusir di dalam tubuhnya Clarita. Semenjak kejadian yang menimpa Clarita, itu adalah cerita kelam saat seseorang dirasuki oleh iblis dan menjadi tragedi yang akan selalu diingat oleh masyarakat Manila pada saat itu. Setelah kejadian yang menimpa kepada Clarita, dia kembali percaya akan adanya Tuhan. Dia mulai menjadi umat yang rajin ibadah. Lalu film pun selesai. Gue setuju dengan segmen pada saat Salvador berdoa kepada Tuhannya, namun doa dia terbantahkan. Karena dari dalam hatinya masih ada keraguan dan belum ikhlas meminta pertolongan. Agama apapun, karena di Islam sendiri kita diajarkan untuk ikhlas, berdoalah dengan segala kerendahan hati. Dan betapa kecilnya kita di mata Sang Pencipta. Tulus, ikhlas, dan sabar adalah kuncinya.